Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan sekalian. Berhubung ini juga masih dalam suasana Natal, maka izinkan saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan memberkati setiap rencana kita ke depannya. Dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu pagi kita, walaupun seperti biasa kita masih tetap menggunakan media online secara virtual, tapi saya yakin dan percaya ini tidak menutup atau tidak mengurangi rasa sukacita daripada jemaat Tuhan sekalian. Baiklah jemaat Tuhan sekalian, bersama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi, kita akan bersama-sama menyampaikan pengakuan iman rasuli kita yang dimulai dari Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah jemaat Tuhan sekalian, kita akan bersama-sama kidungkan sebuah pujian. Berhubung seperti yang saya bilang di awal tadi, kita masih dalam nuansa Natal, maka saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian jemaat Tuhan, kita bersama-sama kidungkan pujian yang berjudul Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Mari kita bersama-sama hidupkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan bersama dengan penuh sukacita. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Katakan I wish you Merry Christmas, a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you from the bottom. Wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Jemaat Tuhan, 1 minggu yang lalu Tuhan telah melindungi kita, memberkati kita, dan mengantarkan kita hingga pada hari ini. Oleh karena itu kita patut memuji dan memuliakan namanya. Kita akan sama-sama menggidungkan sebuah pujian dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 33, Allah telah hentar kita.
Allah telah hentar kita dalam minggu yang lalu. Mari kita berhimpun di rumahnya berteduh. Kinilah hari indah, lambang perhentian kekal. Kinilah hari indah, lambang perhentian kekal. Berilah kami anugerah demi namanya Yesus. Selamatkan dari dosa, tolonglah ya penebus. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Kita kidungkan ayat yang ketiga. Dekatlah pada kami yang memuji nama-Mu, dalam rumah-Mu ini nyatakan kemuliaan-Mu. Bila kami rasalah bayang perhentian kekal, bila kami rasalah bayang perhentian kekal. Pujian kita cukup sampai di sini. Selanjutnya untuk doa pembukaan saya persilakan kepada Bapak Pendeta Otniel Basar MTH. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membuka persekutuan kita pada pagi hari ini. Saya pimpin kita satu di dalam doa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat mengucap syukur pada hari ini oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami telah melaksanakan setiap aktivitas kegiatan kami 6 hari lamanya. Kami percaya Tuhan menyertai, memberkati. Itulah sebabnya kami datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Oleh karena itu hamba mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan ke akhirnya. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan dalam penyembahan untuk kebesaran kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu hamba berdoa dan membuka persekutuan kami pada hari ini. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Lenggan Pait MTH. Namun sebelumnya kita akan kidungkan sebuah pujian berjudul Kuberikan Hatiku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan
jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita mau kidungkan pujian ini. Dari awal kita katakan, inilah rinduku kepadamu, kepada Tuhan kita. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Katakan bersama-sama, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, katakan nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini dalam momen yang istimewa ibadah minggu pada hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan. Saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Hormat, pujian, dan syukur layak kami persembahkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah memberkati kami, telah lahir ke dalam dunia ini untuk menjadi penebus setiap pribadi kami. Kami bersyukur kesempatan ini kami akan mendengarkan firman Tuhan kembali, belajar dari apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami. Oleh karena itu kami mohon pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk memahami bahkan melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Terima kasih, kami pertaruhkan waktu ini kepada Tuhan dengan memohon pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama pagi hari ini kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 2 ayatnya yang ke-11. Minggu ini kita masih berbicara tentang pemberian atau persembahan yang memang sudah sepanjang bulan ini kita perbincangkan di dalam pelayanan-pelayanan mimbar yang kita lakukan. Saya akan membacakan bahagian firman Tuhan ini untuk kita. Matius 2 ayat 11 demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya
dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, ini adalah bulan di mana kita merayakan hari kelahiran Kristus ke dalam dunia ini. Bila mana saya bertanya kepada kita sekalian, manakah yang paling Anda sukai? Memberi atau menerima? Sudah tentu jawaban kita, kebanyakan kita akan berkata saya terlebih suka menerima. Mengapa demikian? Karena menerima itu baik, tidak ada beban rasanya untuk menerima sesuatu. Persoalannya bukan pada suka atau tidak suka kita dengan memberi, tetapi pemahaman kita akan pemberian itu menjadi sesuatu yang mendasar bagi kita. Ketika kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, baik pemberian kita, bahkan persembahan-persembahan kita. Itulah sebabnya kita ingin memahami apa persembahan itu sesungguhnya, apakah pemberian itu sesungguhnya, bagaimanakah kualitas pemberian atau persembahan yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Lalu kita mau belajar apa implikasi dari persembahan yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus yang datang untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan ketika ia lahir. Saudara-saudara Bapak yang diberkati Tuhan, banyak orang yang bisa memberi. Ada banyak dermawan di dalam gereja, bahkan di luar gereja kita menjumpai ada begitu banyak orang-orang yang bisa memberi. Baru-baru ini saya mendengarkan informasi, bahkan melihat informasi, salah seorang teman berkata bahwa di daerah kami ada satu orang non-Kristen, dia menyumbangkan 20 ekor sapi untuk kegiatan-kegiatan Natal di sekecamatan Tabang. Bapak Ibu bisa membayangkan, orang-orang di luar yang non-Kristen bisa memberi sesuatu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Apatah lagi ketika kita berbicara tentang diri kita yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang olehnya Yesus telah turun ke dalam dunia ini untuk menjadi penyelamat kita. Apakah kita tidak memahami betapa indahnya kedatangan Dia yang datang ke dalam dunia ini untuk menjadi penebus setiap pribadi kita? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Persoalannya adalah ketika kita berbicara tentang pemberian atau persembahan, seringkali mungkin kita menjumpai dalam diri kita atau kita melihat orang lain. Tetapi ini tidak boleh, kita tidak bisa menilai orang lain seperti itu. Ada kekhawatiran muncul dalam diri kita ketika kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Ada ketakutan muncul dalam diri kita ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kita mulai berhitung-hitung, jangan-jangan kalau saya kasih ini saya akan rugi. Jangan-jangan kalau saya kasih ini saya akan kehilangan. Jangan-jangan kalau saya kasih ini kami tidak cukup apa yang kami makan, minum dan kami pakai sepanjang bulan ini. Kekhawatiran meliputi diri kita. Ini yang menyebabkan kita tidak diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kita memberi hanya karena dalam kondisi terpaksa. Ibu Bapak yang diberkati, hal ini membuktikan bahwa kita belum sesungguhnya memahami apa yang dimaksud dengan persembahan itu. Pemberian kepada Tuhan. Kalau demikian saudara-saudara, apa yang harus kita buat dengan apa yang kita kerjakan tentang persembahan pemberian kita kepada Tuhan? Kita bersyukur, saya bangga melihat apa yang kita buat di dalam gereja Kemah Angel Indonesia Kalimantan Timur. Hari ini ketika kita digerakkan untuk memberi di wilayah Kalimantan Timur ini, betapa banyaknya anak-anak Tuhan yang merelakan persembahan mereka, pemberian mereka, uang mereka untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan lebih banyak juga yang belum memberi. Apabila kita bergerak semua, contohnya saja, ketika kita membantu anak-anak mahasiswa kita di STT Tenggarong, semua jemaat tampaknya memberi, ada pribadi-pribadi juga yang turut memberi. Kita bersyukur oleh kesadaran yang digerakkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Kita bisa memberikan sesuatu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, memaknai persembahan itu, maka kita harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian juga yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Menyerahkan tubuh kita ini dipakai sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Nah, apabila kita mempersembahkan tubuh kita
Saya meyakini persembahan-persembahan lain, pemberian-pemberian lain akan mengikuti. Karena kita memahami apa yang harus kita buat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak perlu kita dipaksa-paksa, tidak perlu kita dibujuk-bujuk untuk memberi. Tetapi kita sadar dan tahu, ini punya Tuhan, ini punya saya. Ini yang harus saya beri untuk Tuhan. Dan ini adalah bagian kami. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian, saya ingin mengajak kita untuk melihat ada 3 sisi dari pembacaan firman Tuhan yang kita perlu pahami pada pagi hari ini. Bagaimana kita memahami dari sisi Herodes sebagai penguasa, lalu dari sisi ahli-ahli Taurat, lalu kemudian yang terakhir dari orang-orang Majus. Yang pertama kita perhatikan, ada kelompok penguasa yang menguasai ketika Yesus lahir, yaitu Raja Herodes. Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3, perhatikan baik-baik. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Yang pertama kita perhatikan, siapa Raja Herodes? Herodes ini adalah seorang raja yang hebat, Bapak Ibu Saudara. Hebat, dia punya kekuasaan karena memang dia adalah raja. Tetapi ada satu hal yang sangat membuat dia lemah dan tidak berdaya adalah ia mudah curiga dengan apa yang terjadi di dalam kekuasaannya. Ia mudah curiga, ia kejam luar biasa. Apabila kita memperhatikan ayat-ayat pembacaan firman Tuhan itu, ia tidak segan-segan untuk membunuh apabila ia mau melakukannya. Apa reaksi Herodes ketika Yesus lahir? Apa yang membuat Herodes terkejut? Herodes sangat terkejut. Reaksinya adalah terkejut dalam terjemahan lain, King James dia bilang begini. Herodes sangat terganggu. Herodes sangat bermasalah. Tidak hanya Herodes dikatakan di dalam bahagian firman Tuhan itu di dalam ayat yang ketiga, tetapi seluruh penduduk Yerusalem terkejut mendengar ada seorang raja yang baru lahir. Itu sebabnya di dalam terjemahan NIV juga, New International Version dia sebut was disturbed, terganggu, bermasalah. Herodes terganggu dengan kelahiran Yesus. Siapa lagi raja yang mau menguasai kekuasaan saya? Siapa lagi orang yang mau datang untuk menguasai tempat di mana Tuhan, di mana saya sedang berkuasa? Tetapi dalam pertanyaan-pertanyaan mendalam yang dia pikirkan, ia juga ingin berkoordinasi dengan orang-orang yang dianggap hebat. Itu sebabnya dalam bahagian-bahagian berikut kita akan perhatikan bagaimana sikap Herodes terhadap kondisi yang terjadi ini. Bagaimana sikap Herodes ketika ia mendengar bahwa ada seorang bayi, ada seorang raja kecil. Waktu itu Yesus bayi kecil itu lahir. Ada seorang raja lahir. Ia terkejut. Sikapnya adalah pertama-tama Herodes tidak percaya akan kondisi itu. Ia tidak percaya. Siapa raja yang bisa menandingi dia? Apatah lagi dia baru lahir. Namun ia mau bertanya, bukan karena ia cinta kepada raja itu. Perhatikan ayat yang keempat itu, dia bilang begini. Maka dikumpulkannya semua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias itu dilahirkan. Ia bertanya kepada mereka, bukan karena ia mau mencintai raja itu. Bukan karena ia mau menyembah raja itu. Sekalipun ia berkata, saya akan datang untuk menyembah dia. Tetapi Herodes mau melakukan sesuatu, mau mementahkan sesuatu yang terjadi dengan raja itu. Sehingga tidak ada pesaing, tidak ada kompetitor di dalam kekuasaan Herodes. Herodes tidak taat, ia berdusta di dalam ayat yang ke-8. Pada akhirnya ayat yang ke-13 kita perhatikan, ia berniat untuk membunuh bayi itu dan bayi yang ada di Betlehem. Mengapa demikian? Karena ia menganggap kelahiran Yesus mengganggu kehidupannya, mengganggu kekuasaannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan responsi untuk kita. Apakah Anda adalah orang yang menolak
Yesus karena Anda merasa bahwa Yesus mengganggu kehidupan Anda? Apakah kita adalah orang yang menolak Yesus karena kita merasa bahwa Yesus sedang mengganggu kehidupan kita? Jika ya, kita tidak jauh berbeda dari Raja Herodes. Kita tidak jauh berbeda dari kehidupan Herodes. Ada banyak yang memusuhi Yesus karena salah sangka, termasuk orang-orang yang di sekitar kita. Yesus datang dengan maksud baik, memberikan pengampunan, memberikan keselamatan, memberikan sesuatu yang berharga bagi umat manusia. Namun manusia meresponinya dengan tidak baik. Itu sebabnya pemberian yang istimewa yang dia berikan melalui anaknya yang tunggal itu menjadikan kita semua memiliki keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saja secara kasat mata kita tidak terlihat bahwa kita tidak menolak Yesus layaknya Herodes. Namun dalam kehidupan kita setiap hari, kita menolak untuk melakukan perintah-perintah Yesus. Pertanyaannya, apakah bedanya kita dengan Herodes? Ketika Yesus mengajarkan kasih, ketika Ia mengajarkan pemberian, ketika Yesus mengajarkan pengampunan, ketika Yesus mengajarkan persepuluhan, ketika Alkitab berbicara tentang ketaatan, iman, dan berbagai macam kebenaran lainnya, maka yang harus kita lakukan adalah taat dan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Inilah yang dikatakan bahwa kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Taat untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan seperti Herodes. Ia mau ke sana untuk menyembah dia dalam tanda kutip. Tetapi ia tidak sesungguhnya untuk menyembah raja itu. Tetapi ia pergi untuk melihat. Dan dia hanya ingin pergi untuk memperhatikan apakah benar apa yang dikatakan orang kepadanya. Karena ada pesaing lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini? Kebenaran tidak saja untuk diperdengarkan. Kebenaran tidak saja untuk disampaikan melalui mimbar-mimbar Kristen. Tetapi kebenaran itu adalah untuk dilakukan, dikerjakan di dalam kehidupan kita. Apakah bedanya kita dengan Herodes jika kita tidak mendengarkan dan melakukan firman Tuhan? Tidak taat kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hal kedua, yang pertama dari sisi Herodes. Yang kedua, kita perhatikan bahwa di dalam ayat 4 sampai ayat yang kelima kita jumpai ada pemuka-pemuka agama di sana. Mereka disebut ahli-ahli Taurat. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Ahli-ahli Taurat yang memang memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada imam-imam, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama. Orang-orang yang sedang melayani Tuhan dalam tanda kutip. Orang-orang yang mengerti dan hafal mungkin dengan firman Tuhan. Mereka bisa menjawab pertanyaan apa saja yang dilontarkan kepada mereka seputar kelahiran Yesus. Seperti yang ditanyakan Herodes kepada mereka. Tentu mereka orang hebat. Secara pengetahuan mereka paham akan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Sikap mereka adalah mereka tidak mau pergi ke Bethlehem untuk mencari Mesias dan menyembah dia yang baru lahir itu. Mereka berdiam diri. Terlebih suka pada kesenangan mereka, keasikan mereka. Bahkan semua hal yang membuat mereka terlena, mereka lebih suka ada di sana. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apakah kita seorang aktivis gereja yang melayani Tuhan siang dan malam? Tidak jauh dari seorang pendeta, pelayan Tuhan. Yang juga melayani Tuhan dalam semua pelayanan siang dan malam. Kita memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hafal akan firman Tuhan namun tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Semua yang kita lakukan akan menjadi hampa. Sebab apa? Kita tidak berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kunci untuk mengalami pemulihan itu ada pada penerimaan, perjumpaan pribadi kita dengan Yesus Kristus yang telah lahir bagi kita. Kita harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ia memulihkan setiap persoalan kita. Ia memulihkan dosa-dosa kita. Sehingga dengan demikian kita mengalami perjumpaan itu untuk memulihkan orang lain. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kata firman Tuhan. Karena dengan demikian kita akan menikmati berkat-berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi.
kelompok ketiga, sisi ketiga dari pembacaan kita adalah ada yang disebut dengan orang-orang bijaksana. Di sana di dalam ayat pembacaan kita di sana dikatakan orang-orang Majus dari timur. Mereka disebut orang-orang yang bijaksana, ahli dalam astrologi, perbintangan. Orang Majus ini memiliki perbedaan dengan para gembala. Orang-orang Majus mereka bukan orang Yahudi, tetapi dari beberapa referensi kita jumpai mereka kaya. Itu sebabnya mereka memberikan persembahan kepada Yesus, emas, kemenyan dan mur. Tetapi juga mereka dikatakan orang yang berpendidikan. Berbeda dengan para gembala. Para gembala itu disebut orang-orang Yahudi, bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang mungkin kurang mampu, kurang berpendidikan, dan lain-lain sebagainya. Namun kita perhatikan dari sisi orang Majus, mereka mendapat petunjuk dari bintang, ayat yang ke-9. Percaya kepada ilmu perbintangan. Calvin menjawab seperti ini. Ia menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa bintang itu bukanlah bintang biasa katanya. Karena di dalam ayat yang ke-9 menunjukkan bahwa bintang itu mempunyai kelakuan yang tidak seperti bintang-bintang lain menurut Calvin. Sehingga orang-orang Majus ini percaya kepada apa yang dikatakan, apa yang mereka lihat. Mereka mungkin saja tidak mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka bertanya kepada Herodes, mereka hanya mendapat petunjuk dari bintang untuk mencari Yesus. Dan rela untuk mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta mereka, menempuh perjalanan panjang untuk berjumpa dengan bayi yang lahir itu. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, mereka menyembah Yesus, ayat 2, ayat 11. Sekalipun mereka melihat seorang bayi yang lemah, bayi yang tidak berdaya, sekalipun mereka melihat orang tua Yesus sebagai orang yang mungkin bukan seperti orang bangsawan, tetapi mereka datang untuk melihat kesederhanaan itu. Mereka menyembah, mempersembahkan sesuatu, memberikan sesuatu kepada bayi yang baru lahir itu. Inilah wujud dari tindakan nyata, pemberian yang nyata yang mereka berikan kepada bayi yang baru lahir itu. Mereka memberikan persembahan emas, kemenyan dan mur. Mereka taat kepada wahyu yang Tuhan berikan kepada mereka. Lagi-lagi Calvin berpendapat seperti ini. Orang-orang Majus ini tentu memberikan barang-barang terbaik dari negeri mereka. Sama seperti Yakub memberikan persembahan kepada penguasa Mesir, barang-barang terbaik di Kanaan. Kejadian pasal 43 ayat yang ke-11. Apa barang-barang terbaik di Kanaan yang diberikan waktu itu? Balsam, madu, damar, kemiri, dan buah badam. Tertulis di sana. Orang-orang Majus ini datang mempersembahkan sesuatu juga yang baik dari negeri mereka. Sehingga apa? Apa yang mereka bawa ini adalah mereka anggap inilah yang terbaik yang mereka bisa berikan kepada Tuhan ketika ia lahir. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. 3 sisi sikap manusia yang berbeda terhadap kelahiran Tuhan Yesus ini. Manakah yang menjadi sifat dan sikap kita dalam pemberian persembahan kepada Tuhan? Apakah seperti Herodes, penyembah palsu itu, yang hanya katanya ingin pergi untuk melakukan sebuah penyembahan, menyembah raja itu, tetapi sesungguhnya itulah adalah politik dan akal busuknya untuk melihat sesuatu dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Apakah kita seperti para imam dan ahli-ahli Taurat yang memahami begitu banyak tentang firman Tuhan tetapi kita tidak melakukannya? Kita paham akan kebenaran, kita paham akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi kita tidak menuruti, tidak melakukannya, kita memberitakannya, kita menyampaikannya. Bahkan dalam sikap pelayanan kita, kita menguasai pelayanan di dalam gereja, tetapi kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Semuanya akan sia-sia. Atau pada sisi terakhir, para Majusi, mereka rela berkorban. Mereka menempuh perjalanan jauh, mempersiapkan pemberian mereka, mempersiapkan persembahan yang terbaik, berjumpa dengan bayi Yesus
dan menyembahnya, lalu memberikan persembahan itu kepada bayi Yesus. Emas, kemenyan, dan mur. Persembahan terbaik apakah yang kita berikan, yang saudara siapkan untuk dipersembahkan, diberikan kepada Tuhan pada hari ini? Pemberian terbaik apakah yang kita sedang siapkan untuk kita berikan kepada Tuhan di masa-masa ini? Di masa-masa sulit, bagaimana kita ingin mencari berkat-berkat Tuhan? Ini adalah tantangan bagi kita. Mungkin kita berkata bahwa Tuhan, kami tidak punya apa-apa. Kami tidak memiliki ini dan memiliki itu. Bagaimana kami bisa memberikan sesuatu yang terbaik? Ini adalah tantangan bagi kita, saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya tidak satu orang pun yang tidak diberkati di masa pandemi ini. Semua kita diberkati. Oleh karena itu berkat itu juga perlu kita hitung. Hitung berkat Tuhan. Apa yang menjadi bahagian Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan. Dan mana bahagian kita. Orang yang memahaminya akan berkata, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan pernah berkekurangan. Sekalipun terlihat bahwa dari segi angka ia berkurang. Tetapi saya percaya dalam kedaulatan Tuhan, ia akan mempercukupkan, memberkati pekerjaan kita, menolong kita dalam usaha-usaha kita, memberikan kesehatan yang cukup kepada kita, melindungi kita, semua keluarga kita. Hitunglah bahwa semua itu adalah berkat Tuhan. Berikanlah pemberian terbaik kita kepada Tuhan. Pertama-tama, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan-persembahan lain, pemberian-pemberian lain akan mengikuti kita dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Selamat menerima pemberian Allah di dalam Yesus Kristus dan selamat menjadi pemberi-pemberi yang taat kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat kami boleh dengarkan pada saat ini. Tuhan memberkati agar apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi memakan tempat di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi bahagian kami untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan sebentar lagi mendengarkan doa syafaat dan menyampaikan bahan-bahan doa kita. Namun sebelumnya kita akan kidungkan sebuah pujian berjudul Persembahanku. Sementara kidung pujian ini dinyanyikan, silakan jemaat Tuhan mempersiapkan persembahannya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa syafaat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kami terus nikmati dalam hidup ini. Terlebih di hari ini, kembali ada waktu bagi kami untuk boleh bersekutu kepada Engkau, kendati pun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Berterima kasih sepekan yang boleh kami lalui dalam semua aktivitas kami. Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, menolong kami, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu di hari ini. Kami terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan staf pengembalaan badan pengurus jemaat yang ada. Tuhan akan terus memberkati kami untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami dapat bergandeng tangan bersama-sama memajukannya, dan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mengucap syukur untuk sepekan yang akan datang ini ada sekian anak-anak Tuhan yang Tuhan boleh tambahkan 1 tahun lagi usia bagi mereka, baik itu usia kelahiran bahkan usia pernikahan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik boleh menuntun setiap pribadi sehingga mereka boleh menikmati kehidupan ini sampai saat ini. Berkati hari-hari yang akan mereka jalani ke depan, berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan memberkati mereka. Terus kami berdoa untuk orang-orang tua yang ada di dalam jemaat ini, Tuhan pelihara, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kiranya di hari tua mereka terus ada dalam lindungan Tuhan untuk menikmati hidup ini dan beraktivitas. Ibu-ibu yang sedang mengandung kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kandungan mereka sehingga dengan kesehatan kekuatan yang ada, tepat pada waktunya mereka boleh melahirkan dan kami boleh bersama-sama bersyukur atas pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka.
Kami berdoa menyerahkan untuk aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami sepekan yang akan datang. Berikan kami kesehatan, kekuatan, Tuhan menolong kami. Apapun yang akan kami lakukan dan kerjakan, dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, kami dapat mengerjakannya dengan baik. Lewat pekerjaan itu kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang terus bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami, kami serahkan dan berdoa kiranya Tuhan akan menolong mereka, memberikan penghiburan kekuatan kepada mereka dalam penderitaan ini. Sehingga hari-hari yang mereka lalui, mereka terus bersandar dan berharap hanya kepada pertolongan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah tabib kami yang ajaib yang berkuasa di atas segala macam penyakit. Berdoa untuk Bapak Agustinus Langeran, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sere, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Jaria, Ibu Noria Daring, Ibu Happy Laing, dan mungkin ada jemaat yang lain yang saat ini dalam keadaan sakit yang kami tidak ketahui, namun mereka dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus Tuhan kuatkan dan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, program pos pembinaan umat yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami lakukan sampai hari ini, kami bersyukur mereka dapat kami layani dengan baik. Terus kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan menangani setiap pos PU, pos PI yang ada. Tuhan menolong mereka, memberkati. Bahkan jemaat yang ada Tuhan memelihara dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, program pembangunan penyelesaian menara gereja. Kami serahkan dan percaya Tuhan akan menyediakan dana yang cukup sehingga pembangunan ini dapat selesai dengan baik. Terpuji namamu Tuhan. Kami berdoa untuk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia di mana kami sedang bertumbuh, berkembang di dalam iman percaya kami mengiring akan Tuhan. Berkati para pemimpin gereja ini dari aras pusat, wilayah daerah sampai kepada jemaat lokal. Tuhan kiranya memberkati sehingga segala sesuatu yang direncanakan untuk pelayanan kami bersama dapat kami lakukan dengan baik dan kami dapat menikmati sebuah kemajuan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa ini, kiranya dengan hikmat dari Tuhan mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan dan kami dapat menikmati kedamaian, keamanan, dan ketentraman satu dengan yang lain. Dan kami boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Usaha-usaha pemerintah bersama dengan masyarakat yang ada di dalamnya dalam menangani virus corona ini, kiranya Tuhan akan memberkati. Sehingga kami boleh melewatinya bersama-sama dan kami percaya Tuhan akan terus memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami sekalian. Terpuji namamu. Kami kembali kepada persekutuan kami di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang anak-anak Tuhan persembahkan pada hari ini. Segala bentuk persembahan yang kami persembahkan, kiranya Tuhan memberkatinya. Dapat dipakai untuk mendukung, melancarkan pelayanan pekerjaan Tuhan baik di dalam jemaat ini bahkan keluar. Dan Tuhan sumber berkat akan terus memberkati kami sekalian. Ini kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap persoalan hidup yang sedang kami alami dan kami jalani saat ini, kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami, kekuatan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami boleh melewatinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Ini doa, ucapan syukur serta permohonan kami pada hari ini. Kami naikkan dan kami persembahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami yang hidup, kami berdoa memohon. Haleluya. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri acara ibadah kita pada pagi hari ini.
Namun sebelumnya kita akan kidungkan sebuah pujian yang berjudul Kemuliaan Bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Saya memimpin kita di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami dalam persekutuan ini. Dari awal hingga berakhirnya jadi dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Saatnya kami akan kembali untuk melakukan semua tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Sepanjang hari dan minggu ini kami mohon pertolongan Tuhan untuk memberkati dan menopang kami. Untuk itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tadangkanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Bapa Pencipta langit dan bumi, yang telah dinyatakannya melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh pertolongan Roh Kudus, yang akan menghiburkan, menguatkan dan meneguhkan kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang melantik kita saleh-salehnya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat, uji Dia segenap bumi, di surga pun Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Demikian persekutuan kita di pagi hari ini atas nama staf pengembalaan, Badan Pengurus Jemaat, Gereja Kemah Injil Gunung Cermin Sempaja Samarinda. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita di hari ini, boleh menikmati persekutuan ini. Tuhan memberkati kita, selamat hari Minggu, Shalom.
Tuhan.